Sebelum nonton nggak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe, lalu kalian tekan tombol lonceng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas pronoun atau kata ganti orang. Yang pertama kita akan bahas mengenai fungsi pronoun. Yang kedua kita akan bahas mengenai subjek pronoun. Yang ketiga kita akan membahas mengenai objek pronoun. Bagaimana caranya? Ikuti video berikut ini. Baiklah teman-teman sekalian, bagaimana kita lanjut? Oke, hari ini kita akan mulai belajar pronoun atau kata ganti orang. Buat apa sih kita belajar pronoun? Apaan itu pronoun? Jadi gini teman-teman sekalian, pronoun itu kata ganti orang. Pronoun bisa kita gunakan tujuannya untuk mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan yang nggak penting. Pengulangan yang nggak penting maksudnya bagaimana? Maksudnya begini teman-teman sekalian. Coba deh lihat kalimat-kalimat berikut ini. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia comes from Depok. Tuh, ada berapa Alia? Coba, ada 3. Nah, fungsi dari pronoun itu adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan kata yang enggak penting. Jadi, singkatnya kita bisa mengganti kata-kata Alia dengan kata ganti she atau pronoun she. Maka kalimatnya akan menjadi seperti di bawahnya. Coba kita lihat kalimat di bawahnya. Tuh, perhatikan kalimat di bawahnya. Alia wants to have many pen pals. Alia ingin memiliki banyak sahabat pena. Because she. Kalau di atasnya kan because Alia. Tapi kita ganti dengan pronoun because she. Tuh yang di bawahnya. Karena dia likes making friends. Lalu dilanjutkan lagi she. Tuh, udah pakai kata pronoun she ya untuk menggantikan Alia yang ada di atasnya di kalimat atas. Jadi she comes from Depok. Dia berasal dari Depok. Oke, itu adalah kata ganti. Jadi she mengganti Alia. Itulah disebut sebagai pronoun atau kata ganti orang. Ayo kita mulai ke bagian kedua. Oke, bagian kedua adalah mengenai subjek pronoun atau kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek. Nah, subjek itu letaknya di depan ya teman-teman sekalian. Kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek atau subjek pronoun itu terdiri dari they, artinya mereka, we, artinya kami atau kita, I, artinya saya, you, artinya kamu atau kalian, he, artinya dia laki-laki, she, artinya dia perempuan, it, kata ganti benda. Oke, kata ganti benda. Sederhana kan? Kalau disingkat jadi Dewi Ayu he she it. Gampang kan? Sekarang kita membuat kalimat dari subjek pronoun yang barusan kita sebutkan ya. Ada Dewi Ayu kan? Oke, kita buat ya. Subjek pronoun itu diletakkan di depan kalimat. Kita mulai contohnya. Nih, perhatikan. Mereka membeli mobil. They buy a car. Kami membeli mobil. We buy a car. Saya membeli mobil. I buy a car. Kamu membeli mobil. You buy a car.
Dia laki-laki membeli mobil. He buys a car. Dia perempuan membeli mobil. She buys a car. Robot membeli mobil. It buys a car. Nah, jadi yang namanya subjek pronoun itu kata ganti orang. Oke. Kalau it kata ganti barang ya, kayak robot diganti dengan it. Nah, pokoknya letaknya mereka itu Dewi Ayu diletakkan di depan. They, we, Ayu, he, she, it diletakkan di depan. Itulah mengapa mereka bernama subject pronoun. Baiklah, sekarang kita sampai ke bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Namanya adalah object pronoun atau kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek. Kalau subjek pronoun itu kan diletakkan di depan, maka objek pronoun diletakkan di belakang. Ingat baik-baik ya. Nah, sekarang bagaimana dengan objek pronoun? Apa aja sih objek pronoun? Gampang, kita mulai lagi ya dari mengubah subjek pronoun menjadi objek pronoun. Tadi kan ada Dewi, Ayu, he, she, it ya sebagai subjek pronoun. Lalu bagaimana kalau mereka diletakkan di belakang? Apakah mereka berubah atau tidak? Kita mulai. Kalau mereka diletakkan di depan, maka subjek pronoun ya, they. Tapi kalau nanti di kalimatnya mereka itu ditaruh di belakang, maka they berubah menjadi them. Kami kalau sebagai subjek pronoun maka disebut sebagai we. Tapi kalau kami itu objek pronoun maka dia berubah menjadi us. Saya sebagai subjek pronoun maka menggunakan I. Tapi kalau dia ditaruh di belakang sebagai objek pronoun, dia menjadi me. Kamu atau kalian kalau sebagai subjek pronoun, kita menggunakan kata you. Tapi kalau dia ada di belakang kalimat setelah verb, maka dia menjadi you juga. Kita lanjut lagi ya. Kalau dia laki-laki di depan sebagai subjek pronoun maka he. Kalau dia laki-laki di belakang sebagai objek pronoun maka berubah menjadi him. Kalau dia perempuan di depan sebagai subjek pronoun dia menggunakan kata she. Maka kalau dia perempuan di belakang objek pronoun maka dia berubah menjadi her. It kata pengganti barang ya atau benda di depan sebagai subjek itu tetap it dan di belakang sebagai objek pronoun tetap it. Baiklah, demikian adalah penjelasan mengenai objek pronoun. Sekarang kita mulai ke latihannya yuk. Baiklah teman-teman, sekarang kita mulai latihannya yuk. Coba deh kalian lihat latihan di samping saya ini. Nah, di situ ada dua soal yang subjektif pronoun yang A dan yang B objektif pronoun. Kalian kerjakan semua ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di video ini. Ditulis di kertas selembar, jangan lupa nama dan kelas, difoto, dikumpulkan ke ketua kelas ya. Semangat ya belajarnya. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Saya minta maaf banget kalau banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam video ini, baik dari isi, konten, dan lain sebagainya.
Jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton, nggak ada ruginya kalian menekan tombol subscribe, lalu tombol lonceng. Terima kasih.